Mari kita membaca kitab suci bersama-sama. Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal pertama, kita akan membaca dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat 10 membaca sampai dengan ayat yang ke-13. Saya membaca 10-11. Saudara-saudara membaca 12-13. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Atau terjemahan lebih jelas, barang siapa yang menerima dia, yaitu yang percaya kepada namanya, mereka diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Dan mereka ini diperanakan bukan dari darah, daging, nafsu, atau kemauan manusia, tetapi dilahirkan oleh Allah. Mari kita berdoa sekali lagi. Berilah kesadaran, keinsyafan kepada kami pada waktu kami mendengarkan firman. Berilah pengertian kepada kami pada waktu kami menerima firman perkataan Tuhan yang hidup. Dengan Roh-Mu yang kudus, serahkan hati kami masing. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Minggu lalu kita berbicara tentang ada satu orang yang diutus oleh Allah. Diutus dari Allah. Dan kalimat ini tidak pernah boleh diterima oleh nabi-nabi atau rasul-rasul yang lain. Karena semua nabi tidak ada satu yang langsung diutus dari Allah. Semua rasul tidak ada satu yang diutus dari Allah situ ke dunia. Mereka ada diperbolehkan lahir, lalu mereka menjadi besar. Setelah mereka dewasa, mereka mengalami sesuatu panggilan. Lalu di panggilan itu mereka menyahut dan mereka menerima panggilan, baru mereka menjadi nabi atau menjadi rasul. Berbeda dengan Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang yang sebelum lahir sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi sebelum datang ke dunia sudah dilengkapi oleh Tuhan, lalu diutus melalui kelahiran itu. Di dalam kitab suci hanya Yesus dan Yohanes yang dipenuhi Roh Kudus sebelum lahir. Hanya Yesus dan Yohanes yang sebelum lahir Tuhan sudah melengkapi, mengurapi, dan waktu lahir itu menjadi kiriman dari Tuhan langsung. Saudara-saudara sekalian, maka Yohanes berbeda dengan semua orang yang dipakai Tuhan, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Dan dia diurapi, dipenuhi menjadi pendahulu Kristus di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru melalui sesuatu perlengkapan untuk menyatakan semua yang dinubuat di dalam perjanjian lama itu benar adanya. Jadi apa yang disiapkan sepanjang sejarah baru disempurnakan melalui perjanjian baru. Maka perjanjian baru dimulai dengan satu orang. Dan orang ini bukan hidup seperti kita sampai tengah-tengah jalan sadar. Saya mesti kerja apa ya? Lalu saya datang di dunia ini, saya harus bagaimana ya? Tidak. Dia dilengkapi sebelum lahir. Dan dia disiapkan menjadi penyiap untuk Yesus Kristus. Dia disiapkan, lalu dia besar, bersiap untuk menerima Kristus yang akan datang. Dan peranan ini hanya satu kali. Peranan merintis untuk Yesus Kristus, mempersiapkan jalan, menerima juru selamat ke dalam dunia. Di dalam seluruh sejarah hanya satu kali. Hanya satu orang. Dan nubuat tentang dia ditulis di dalam Yesaya 40. Di padang belantara ada suara manusia yang berteriak, sediakanlah jalan bagi dia. Yang tinggi agar dikikis, yang
turun, yang rendah akan ditutup, diisi, lalu membuat perjalanan yang luas menyambut Kristus datang. Dan dia ini adalah Yohanes Pembaptis. Dia berteriak di padang belantara. Dia tidak perlu minta orang kaya bantu dia membuat iklan supaya orang datang. Demi firman yang Tuhan berikan kepada dia, dia berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Dengan kalimat seperti ini menggempakan seluruh tanah Yudea, seluruh tanah Galilea, seluruh orang yang berada di Samaria, Galilea, yang berada di Jordan, yang berada di tempat-tempat yang lain, berduyun-duyun, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, beratus ribu yang datang untuk mempersiapkan diri. Mereka mau apa? Mereka mau Mesias datang. Kenapa? Karena hidup mereka di dalam keadaan yang kecewa setelah diperas, setelah dijajah, setelah diduduki oleh penjajah-penjajah dari luar negeri. Dan terakhir adalah orang Romawi, tentara Romawi datang mengepung, datang menjajah, datang mengelilingi seluruh kota Yudea, dan mereka tidak mempunyai kebebasan seperti dulu. Nah, saudara-saudara sekalian, maka seluruh tanah air di Yudea, di Israel, mereka menangis, menanti kedatangan Tuhan, menanti kedatangan Raja keturunan Daud. Di dalam 4 Injil engkau sering melihat, oh Yesus anak Daud, Yesus keturunan Daud. Ini menjadi suatu pengharapan yang mengisi kebutuhan mereka, di mana mereka sudah menanti beratus-ratus tahun. Waktu Yesus datang, mereka mengetahui ini mungkin adalah satu penggenapan rencana Allah untuk menyelamatkan orang Israel, lepaskan mereka keluar dari penjajahan, dari kaki tangan besi dari tentara Romawi. Tetapi sayang sekali, pada waktu Romawi menetapkan raja bagi orang Israel, mereka tidak mengerti kehendak Allah. Mereka pilih musuh Israel untuk menjadi raja Israel. Siapa musuh Israel? Bukan keturunan 12 suku, bukan keturunan dari Daud, keturunan Edom yang nenek moyangnya adalah Esau yang mau membunuh Yakub. Saudara-saudara, maka Israel mengetahui ini tidak beres. Ini politik permainan. Ini politik dimainkan untuk menjajah dan untuk mengontrol agama. Nah, ini adalah satu dalil yang tidak pernah berubah. Semua pemimpin politik mempermainkan agama. Semua pemimpin politik memperalat agama. Dan mereka selalu anggap, saya penguasa, kamu hanya orang yang beragama saja. Semua orang beragama harus di bawah saya. Saya menguasai engkau taat kepada saya. Demikian Herodes menjadi raja dan dia menindas orang Israel, dan dia maunya mempergunakan politik untuk menjaga status quo daripada diri sendiri. Nah, saudara-saudara, pada waktu Yesus dilahirkan di dalam dunia, saat itu Herodeslah yang diangkat menjadi raja. Waktu orang Majus mengetahui bahwa ada raja Israel akan dilantik, akan dibesarkan, mereka kira raja pasti lahir di istana. Datang ke Herodes, baru Herodes sadar dia bukan raja. Raja ada dilahirkan di Bethlehem. Maka dia membunuh habis semua anak di kota Bethlehem di bawah umur 2 tahun. Supaya tidak ada yang lolos. Saudara-saudara, sampai sekarang kita melihat politik menguasai agama. Politik memperalat agama. Politik menindas orang beragama. Di seluruh dunia masih banyak tempat seperti itu. Dan pada waktu Yesus lahir, politik memakai agama. Waktu Yesus mati, agama memakai politik. Pada waktu Yesus mati, siapa yang ingin Yesus mati? Orang Farisi. Orang Farisi beragama. Mereka ingin Yesus mati? Ingin. Kenapa ingin? Karena Yesus menjadi ancaman bagi mereka. Maka mereka ingin membunuh Yesus. Mereka bunuh tidak berani. Kenapa tuh sudah ingin bunuh tapi tidak berani? Karena di dalam agama ada hukum mengatakan jangan engkau membunuh.
Jadi orang sudah kena peraturan agama. Perintah 10 hukum. Tidak boleh membunuh. Tapi ingin bunuh. Caranya bagaimana? Mereka tidak bunuh sendiri. Mereka memperalat Pilatus. Supaya Pilatus yang membunuh. Maka waktu Yesus lahir. Agama diperalat oleh politik. Waktu Yesus mati. Politik diperalat oleh agama. Nah, hal ini akan terus sepanjang sejarah. Terus menerus terjadi. Karena inilah cara permainan manusia. Yang tidak mau Tuhan menjadi Tuhan. Yang selalu menganggap diri lebih tinggi dari siapapun. Saudara-saudara sekalian. Di tengah-tengah keadaan politik, agama, ekonomi, militer, hukum. Dan semua daripada masyarakat sedang bermain-main. Yang tak habis-habis. Tak bosan-bosan main-main. Maka seorang berdiri. Orang ini tidak pakai panggung. Tidak sewa gedung. Tidak masuk bait Allah. Tidak berada di panggung politik. Tidak ikut dipilih. Tapi dia tidak ikut kampanye. Dia berteriak di padang belantara. Karena dia diutus oleh Allah. Maka dia tidak bersandar manusia. Tidak bersandar konglomerat. Tidak bersandar orang kaya. Tidak bersandarkan hakim-hakim. Tidak bersandar kepada militer. Dia bersandar kepada Roh Kudus. Dan dia berteriak, bertobatlah kamu. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Lalu orang yang dengar kira, kok berani ya? Lu khotbah begitu keras. Lu siapa sih? Waktu mereka datang sama-sama menjadi orang yang baik. Ikut-ikut kebaktian. Dia mengatakan, jangan kira kau tidak diketahui oleh Tuhan. Jika engkau tidak bertobat, engkau ular yang berbisa. Maka engkau akan dihukum oleh Tuhan Allah. Nyatakanlah pertobatanmu di dalam kelakuanmu. Untuk membuktikan dari hatimu ada ingin pertobatan yang sejati. Jika engkau tidak bertobat, engkau akan dibuang oleh Tuhan. Seperti kayu yang kering ke dalam api. Untuk dibakar di dalam neraka. Saudara-saudara, salah satu orang yang paling berani berkhotbah di dalam sepanjang sejarah umat manusia adalah Yohanes Pembaptis. Salah seorang yang paling berkuasa yang tidak takut politik, tidak takut pimpinan agama, tidak takut militer adalah Yohanes Pembaptis. Ada satu orang yang diutus oleh Allah untuk melayani di dunia. Pelayanannya apa? Bersaksi bagi terang. Bersaksi bagi Kristus. Bersaksi bagi juru selamat yang dilahirkan di dalam dunia. Saudara-saudara, waktu dia bersaksi. Untuk apa? Supaya orang melalui dia percaya kepada Tuhan. Nah, kalimat ini penting sekali. Kalimat ini membuktikan pelayanan bukan membawa orang datang kepada diri pelayan. Orang bersaksi bukan bikin orang lain percaya kepada orang bersaksi. Orang bersaksi adalah membawa umat kembali kepada Tuhan yang dia saksikan. Nah, setiap pelayanan perhatikan ya, yang menyanyi di kur bukan menyanyi untuk beritahu saya pintar nyanyi, adalah menyanyi supaya orang tahu Tuhan patut dipuji. Amin. Ya. Yang berkhotbah bukan berkhotbah supaya orang tahu saya pengkhotbah yang hebat, tapi memberitahu kepada mereka bahwa Allah yang kita sebut di dalam khotbah itu patut kita sembah sujud kepada dia. Jadi Yohanes selama pelayanan di dunia yang waktunya sangat pendek, saya perkirakan mungkin tidak sampai 1 tahun dia sudah mati. Dia umur 30 lalu dia baru keluar. Bukankah dia sudah sanggup berkhotbah untuk orang banyak? Mungkin pada waktu dia umur 20. Mungkin umur 18. Mungkin umur 25. Mengapa Yohanes harus tunggu umur 30 baru tampil di hadapan di padang belantara berteriak, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Karena dia dilahirkan di dalam keluarga imam. Dan menurut Pentateuch atau 5 buku dari Taurat, maka imam tidak boleh melayani kecuali sudah genap umur 30. Umur 30 dibaptiskan, ditabiskan, diberikan upacara pembersihan, lalu dilantik menjadi seorang yang melayani Tuhan. Demikian Yohanes Pembaptis
adalah anak dari ayah yang namanya Sakaria. Waktu Sakaria mendapatkan anak ini di luar dugaan karena papanya sudah tua sekali dan mamanya sudah berhenti haid dan tidak mungkin melahirkan. Tetapi Tuhan datang menghampiri dia dengan seorang malaikat yang berkata, tahun depan waktu ini engkau akan melahirkan seorang anak. Anak ini diberi nama Yohanes dan dikirim ke dunia ini. Dan sebelum lahir dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam rahim ibunya. Saudara-saudara, inilah permulaan perjanjian baru. Kita menteliti, kita membaca baik-baik, kita mengerti begitu agung firman Tuhan. Begitu ajaib perjanjian baru. Dan Yohanes dilahirkan, 6 bulan kemudian Yesus dilahirkan. Nah, kedua orang yang hamil untuk melahirkan kedua orang yang paling penting di dalam permulaan perjanjian baru ini adalah seorang nama Elisabeth dan seorang yang namanya Maria. Maria adalah ibunya Yesus dan Elisabeth adalah ibunya Yohanes Pembaptis. Maria tidak layak melahirkan dan Elisabeth juga tidak layak melahirkan. Karena apa? Karena Elisabeth sudah tua, tak mungkin hamil. Tak mungkin menerima hasil daripada hubungan seks untuk hamil melahirkan anak. Dia sudah putus, sudah tak mungkin. Tetapi Tuhan memungkinkan yang tidak mungkin. Ini namanya anugerah. Demikian juga Maria tidak layak melahirkan. Karena dia tidak nikah. Orang yang tidak nikah bagaimana bisa melahirkan? Tak mungkin melahirkan. Jadi pada saat permulaan dari perjanjian baru, Tuhan mengerjakan hal yang ajaib. Aku memberikan anugerah kepada Elisabeth. Sehingga orang perempuan yang sudah tua ini melahirkan Yohanes Pembaptis. Aku memberikan anugerah Tuhan kepada Maria. Supaya perempuan yang belum nikah ini boleh melahirkan juru selamat. Nah saudara-saudara, pada waktu kedua orang ini sama-sama diberikan anugerah Tuhan, hamil bayi di dalam perutnya, beda cuma 6 bulan. Sehingga pada waktu dia lahir, 6 bulan kemudian Yesus lahir. Pada waktu dia 30 tahun, maka 6 bulan kemudian Yesus 30 tahun. Sehingga kita melihat kelahirannya beda setengah tahun, pelantikan dari Tuhan beda setengah tahun, pelayanan permulaan berteriak dengan kalimat yang sama. Bertobatlah kamu karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Beda juga setengah tahun. Setelah setengah tahun Yohanes berteriak, seluruh negeri gempa. Seluruh tempat kota-kota, desa-desa. Orang beribu-ribu datang kepada dia untuk dibaptiskan. Setelah 6 bulan Yesus keluar. Waktu Yesus keluar, Yohanes menurut ayat di sini, datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya. Yang datang menyinari seluruh manusia yang dilahirkan di dalam dunia. Dia bersaksi. Bersaksi untuk siapa? Untuk Kristus. Dia bukan bersaksi untuk diri. Dia bukan berkhotbah meninggikan diri. Dia bukan membawa manusia percaya kepada dia. Dia bersaksi supaya orang beriman kepada Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, kita minggu lalu sudah sampai di sini. Lalu di sini dikatakan ia adalah di dalam dunia ini dijadikan olehnya. Tapi dunia tidak mengenal dia. Ini adalah kembali kepada ayat tentang Yesus Kristus. Jadi yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis adalah Kristus yang terang sesungguhnya. Yohanes menunjuk kepada terang dan dia bukan terang. Yohanes bersaksi bagi Kristus dan dia bukan Kristus. Dan dia maunya seluruh umat manusia percaya kepada Yesus. Itu tujuannya. Jadi satu teladan untuk pelayanan adalah pelayan bukan memperkenalkan diri pelayan. Pelayan bukan menjadi objek iman
supaya orang lain percaya kepada dia. Pelayanan adalah sesuatu kesaksian yang membawa manusia berobjek iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yohanes adalah Yohanes. Karena Yohanes adalah anugerah. Yohanes adalah anugerah. Karena Yohanes diberikan oleh Tuhan kepada keluarga yang tidak bisa, tidak mungkin melahirkan anak. Pada waktu papanya lagi melayani di dalam bait Allah, malaikat berkata kepada dia kaget. Dia merasa ini tak mungkin terjadi kepada dia. Dan dia pikir tak mungkin, saya sudah tua, bagaimana saya bisa mendapatkan anak. Setelah dia menjadi tidak percaya kepada Tuhan, langsung Tuhan menghukum dia menjadi seorang bisu. Setelah bisu, maka dia berbulan-bulan tidak bisa berbicara. Saudara-saudara, sampai pada waktu anaknya lahir, orang tanya, kasih nama apa? Dia mau ngomong, waktu ngomong, gak bisa ngomong. Karena dia sudah dihukum Tuhan. Tapi dia tulis di papan. Waktu tulis dia Yohanes. Bukalah mulutnya. Buka mulut. Semua tercengang. Tuhan kembalikan kemungkinan dia berbicara. Dan Yohanes dibesarkan di dalam keluarga ini. Saudara-saudara. Dan saya minta saudara perhatikan satu hal yang saya mungkin pernah singgung. Saya katakan satu kali lagi. Waktu Elizabeth hamil Yohanes dalam perut. Saat itu maka Maria juga 6 bulan kemudian hamil Yesus Kristus di pelutnya. Dan pada waktu Maria sudah hamil, pada satu hari dia pergi mencari ibu dari Yohanes. Yaitu seorang famili dia. Tetapi mereka itu beda tempat. Mungkin sekali Maria berada di kota Nazaret. Dan Elizabeth berada di kota Yerusalem. Nazaret ada di utara sekali. Di Galilea. Yerusalem ada di selatan dekat sungai Yordan. Dan di situ haruslah dia turun dari utara. Terus berjalan kaki sampai di Yerusalem. Tetapi perjalanan itu harus lewat satu tempat namanya Samaria. Dan orang Samaria tidak bersahabat. Tidak bergaul dengan orang Yahudi. Maka Maria kalau mau ke Yerusalem, dia mesti putar sampai keluar sungai Yordan. Lalu melewati tempat yang bukan Samaria sampai selatan. Lalu dia kembali lagi melewati Yordan ke Yerusalem. Diperkirakan jalan kaki 2 hari 2 malam. Dan Maria ingin sekali menemukan famili yang sudah tua namanya Elizabeth. Waktu dia sampai di Elizabeth sini, dia ketuk pintu. Lalu bayangkan Elizabeth tanya, siapa? Jawaban, saya Maria. Waktu kalimat saya Maria jawab keluar dari mulut Maria, terjadi satu hal yang luar biasa. Yaitu Yohanes yang di dalam rahim ibunya loncat-loncat. Loncat-loncat membuktikan betul-betul dia bersuka cita untuk menerima Yesus Kristus. Karena Roh Kudus memenuhi dia. Dan pada saat ini Maria masuk, dia mengatakan, the mother of my Lord come upon me. And the baby in my womb is jumping of joy. Saudara-saudara, disinilah kita melihat Yohanes seumur hidup bersedia bersaksi bagi Kristus. Dia bersedia mati bagi Kristus. Dan dia bersedia melayani Tuhan sebagai kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ini merupakan satu orang yang mempersiapkan seluruh bangsa untuk kembali kepada Tuhan. Saya sekarang minta saudara membaca di dalam kalimat terakhir dari Perjanjian Lama. Buku Maliaki, pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Apakah yang menjadi kalimat terakhir dari Perjanjian Lama? Saudara-saudara, kita membaca tentang hari Tuhan akan datang. Dan ayat yang kelima dan ayat yang keenam kita membaca bersama-sama. Semua membaca Malaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Penutup kalimat daripada seluruh perjanjian lama. Semua 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia
kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Atau kalimat yang lain terjemahan, maka yang kuutus yaitu Elia pada saat itu dia datang membawa anak-anak hati kembali kepada Bapa dan Bapa kembali kepada anak, sehingga tidak perlu aku datang mengkutuk seluruh bumi. Nah saudara-saudara, perjanjian lama diakhiri dengan istilah kutuk, perjanjian baru diakhiri dengan kalimat berkat. Mari kita membaca Wahyu pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Kita melihat begitu berbeda antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama diakhiri dengan jangan sampai aku datang mengkutuk akan seluruh bumi. Tetapi tutupan daripada ayat terakhir daripada perjanjian baru adalah karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, karunia Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Perjanjian lama ditutup dengan kutukan. Perjanjian baru ditutup dengan berkat. Pemberkatan dari Tuhan. Cursing and blessing. Satu menyatakan keadilan dan kebenaran, kemarahan, kesucian Allah. Satu menyatakan kebenaran, cinta kasih, dan pengampunan dosa dari anugerah Tuhan Allah. Dan di sini kita melihat yang diutus itu Elias. Nah Elias itu siapa? Apakah benar-benar yang pernah hidup di dalam sejarah orang itu diutus kembali lagi? Saudara-saudara, Yesus pernah berkata, jikalau kau bisa terima, maka Yohanes adalah Elias itu. Berarti Yohanes adalah yang diutus oleh Allah menurut nubuat di dalam kalimat terakhir di dalam buku Maliaki. Yang dikatakan Tuhan Allah, hari yang dahsyat, hari Tuhan sebelum tiba, aku akan mengirim Elias. Dan Elias itu sebenarnya adalah Yohanes. Dia datang untuk mengembalikan hati anak kepada Bapa dan mengembalikan hati Bapa kepada anak. Maka sekarang kita harus membandingkan kehadiran Elias di dalam perjanjian lama dan kehadiran Yohanes Pembaptis di dalam perjanjian baru. Bagaimana kita mengerti melalui bandingan ini? Inilah dua orang yang berkuasa paling besar untuk membawa bangsa Israel bertobat. Saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis? Bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kembali kepada Bapamu, kembali bertobat, menerima kerajaan Allah yang dari surga. Demikian sama, Elias berkata, bertobatlah kamu, jangan menyembah kepada berhala, jangan bersembah sujud kepada Baal, tapi kembalilah kepada Yehova. Jadi dua orang, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Dua orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dua orang berkuasa Tuhan Allah. Dua orang berteriak pertobatan. Dua orang membawa umatnya kembali kepada Tuhan Allah dengan kuasa yang luar biasa. Saudara-saudara, Elias mengadakan kebangunan rohani terbesar di Gunung Karmel. Dan Yohanes Pembaptis mengadakan kebangunan rohani yang besar di luar Yerusalem, di pinggir Sungai Yordan, di dalam padang belantara. Elias miskin, Yohanes Pembaptis juga miskin. Elias tidak mempunyai makanan yang cukup, Yohanes juga demikian. Elias tinggal di padang belantara, dan pada saat itu Tuhan kirim burung gagak untuk memberikan roti kepada dia. Kalau burung gagak tidak datang, hari itu dia lapar. Kalau burung gagak tidak bawa roti, dia tidak ada makanan. Dia tidak bersandar. Dia berlainan dengan semua nabi palsu. Nabi palsu lebih kaya. Nabi sesungguhnya tidak kaya. Semua 1, 2, 3. Nabi palsu lebih kaya. Karena apa? Nabi palsu itu dijamin
ongkosnya banyak, gajinya penuh. Lalu yang supply orang kuasa, orang besar. Siapa? Raja. Raja berhak membuka kas negara. Raja berhak memakai uang dari pajak. Raja mempunyai keuangan yang penuh sekali. Berikan kepada 400 nabi dengan gaji yang besar. Mereka adalah nabi-nabi sesuai dengan keinginanku. Yang khotbahnya saya suka dengar, maka saya tidak menunjang kehidupan Elias. Saya menunjang kehidupan dari nabi-nabi palsu. 400 nabi yang membawa Israel menyembah Baal, mereka ditunjang dengan uang secukupnya, sebanyaknya. Tapi Elias tidak. Seorang yang melayani Tuhan kadang-kadang harus menghadapi kepicikan, kesulitan seperti ini. Maukah engkau menjadi hamba Tuhan kalau harus tunggu gagak, tunggu burung bawa sekeping roti dari McDonald, mungkin sisa orang makan loh. Nah, engkau tunggu di situ. Nah, Elias hidup seperti ini. Beberapa tahun kemudian Tuhan berkata, Elias, pergilah mengunjungi seorang janda. Wah, bagi saya susah. Kalau Tuhan mengatakan, Stephen Tong, engkau pergi tinggal di rumah seorang janda. Dia laki, janda perempuan. Janda ada suami, dia ada istri. Suruh tinggal di situ, apa-apaan ini? Lalu orang akan ngomong apa? Tuhan berkata, engkau tinggal di rumah janda itu. Apa yang Tuhan katakan kadang-kadang illogical, tidak bisa diterima. Tapi pada waktu perintah Tuhan sudah sampai, hamba Tuhan lakukan. Dia pergi ke situ. Dilihat, waduh, iya kalau janda mantan istri menteri lumayan. Kalau mantan istri konglomerat lumayan. Suaminya mati, di dalam bank masih ada jutaan dolar. Boleh juga. Ini janda kere. Janda miskin. Waktu dia, loh alamannya apa ya? Tuhan bilang seorang janda di Sarafat. Engkau pergi. Dia sampai di situ. Dah salah Tuhan. Lalu dia di sini rumahnya kayak gini kecilnya. Gubuk. Saya masuk lagi di situ. Mungkin tidak ada makanan di situ. Ternyata tidak ada. Maka janda Sarafat, ada apa Tuhan ke sini? Diutus oleh Allah ke sini. Untuk jadi tamu duduk 2 jam? Tidak. Untuk tinggal di sini terus. Loh maaf, kamar gua kurang. Maaf, saya tidak ada makanan loh. Saya sudah janda, suami sudah mati, tidak ada gaji, tidak ada uang. Tapi Tuhan yang suruh. Ya apa boleh buat kalau Tuhan yang suruh. Berani lawan Tuhan? Nah berani kan? Terima dia. Lalu janda bilang, wah cilaka Tuhan, Tuhan. Lu bukan kirim kakak, kirim orang. Bukan bawa roti, makan roti. Jadi sekarang saya mesti kasih makanan. Bagaimana? Alkitab berkata, dia masuk ke dalam dapur. Lihat cilaka. Tepungnya sisa sedikit. Minyaknya sisa sedikit. Minyak kalau taruh di wajan, lalu tepung goreng di situ. Jadi satu roti kecil, lalu hari ini saya makan separuh, anak saya makan separuh. Sesudah makan terakhir. Ini namanya the last supper. Sudah habis makan, malam-malam kita berdoa, Tuhan, aku segera datang kepadamu. I am coming home, Father, because the last supper is over. Lalu sudah mau mati. Cilaka ini roti terakhir untuk isi perut saya dan anak saya. Terakhir diminta sama pendeta. Bagaimana ya? Utamakan pendeta tidak? Atau utamakan anak? Ibu yang cuma satu anak. Kalau pendeta tanya rotimu kasihku. Engkau bilang rupamu ini punya anak saya kok. Anak saya cuma satu. Bagaimana menjawab? Janda itu mengatakan oke. Tuhan yang suruh engkau datang silakan makan. Kalau sudah makan saya mati saja. Lalu sebelum dia mati mampir dapur. Karena kamarnya di belakang dapur kok. Waktu dia mampir, kaget. Tepung masih ada. Minyak masih ada. Jadi aduh, ternyata saya tadi burang matanya loh. Masih ada loh. Dia bikin lagi satu sekali. Ini kali jangan minta lagi ya. Boleh makan, tidak boleh tambah ya. Ini adalah untuk dia sama anak. Sudah habis makan, tidur besok pagi. Bangun bersedia mati. Tepung masih ada. Minyak masih ada. Dia terus bagi lagi. Sampai selesai bala kelaparan itu lewat. Dia hidup terus.
Ini mujizat bagaimana Tuhan menunjang hidup orang yang beriman dan yang taat kepada Dia. Ini semua dicantum di dalam Alkitab. Nah saudara-saudara, pada saatnya tiba, maka Elias pergi menantang nabi-nabi palsu. Saudara-saudara, negara sudah tidak ada air karena Elias tidak berdoa. Elias tidak berdoa, minta apa yang diinginkan oleh jemaat. Tolong dong doakan saya perlu uang, saya perlu pekerjaan, saya perlu seorang majikan yang baik, saya perlu jaminan keluarga. Tolong doainnya. Banyak orang minta pendeta doakan kepada mereka. Selalu minta doa, keuangan, kecukupan, kelancaran, dan segala keinginan daripada kebutuhan daging. Saudara-saudara, Elias tidak berdoa untuk hal itu. Ini seorang nabi yang aneh sekali. Berdoa supaya tidak turun hujan. Kurang ajar. Berdoa supaya tidak ada hujan turun. 3,5 tahun. Supaya bangsa ini boleh bertobat. Oh, seluruh bangsa bisa mencekik dia loh. Lu ya yang galak-galak kamu. Sampai 3,5 tahun tidak ada hujan. Semua mesti benci dia. Tidak peduli orang benci. Dia tidak peduli raja tidak senang. Tidak perlu kesulitan-kesulitan. Kebutuhan manusia tidak diisi. Dan dia hanya jalankan kehendak Tuhan. Saudara-saudara. Namun demikian semua uang yang masih ada. Semua air yang masih sisa. Semua disita oleh kerajaan. Orang boleh miskin. Kerajaan harus kaya. Dan orang-orang yang tidak cukup makan. Kerajaan harus mendapatkan tabungan segala sesuatu. Dan kas negara dipakai oleh raja itu mengisi kebutuhan dari 400 nabi palsu. Dan istrinya juga mempunyai agama lain. Mempunyai lagi nabi 450 yang palsu. Jadi Ahab dan Yezebel, kedua orang ini memelihara 850 nabi palsu. Saben hari kasih makan, sama hari menunjang hidup mereka dengan memakai kas negara. Dan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dibiarkan lapar, dibiarkan susah. Tetapi Elias tidak berkompromi. Dia lebih baik lapar mati, tidak takluk kepada raja yang kurang ajar, yang tidak takluk kepada Tuhan. Satu hari Elias memanggil, "Hei kamu nabi daripada Baal. Mari kita pergi ke gunung. Di atas gunung Karmel. Mari kita membuat 2 mezbar. Lalu taruhlah korban di atas mezbar. Lalu engkau minta Allahmu supaya menurunkan api membakar. Aku juga akan minta kepada Allahku untuk turunkan api membakar. Supaya rakyat Israel membuktikan siapa Allah yang sejati." Nah saudara-saudara, ini salah satu tugas hamba Tuhan yang paling penting. Yaitu membuktikan siapa Allah yang sejati. Siapa Allah yang palsu. Siapa agama yang benar. Siapa agama yang salah. Apakah ajaran yang sungguh dari Tuhan. Ada ajaran yang bukan. Setiap kali kalau ada hamba Tuhan bekerja di dalam konteks ini. Dia menjadi orang yang merubah zaman. Saudara-saudara, setiap zaman pasti ada penyelewengan, ada nabi palsu, adalah ajaran yang simpang siur, yang tidak beres, menipu banyak orang yang katanya beriman kepada Tuhan. Oh Tuhan, siapa Tuhan? Baal, bukan Yehova. Siapa Tuhan? Lembu emas, bukan Yehova. Siapa Tuhan yang memberikan kekayaan, bukan yang membuat kamu susah. Nah saudara-saudara, setiap zaman ada hal seperti ini. Seorang profesor di Fuller Theological Seminary, dia mengatakan satu kalimat. Saya dengar sendiri, dia mengatakan, when the true prophet encounter with the false prophet in the history, that is a very significant moment of a human history. Pada saat dalam sejarah, ada orang nabi sungguh-sungguh yang berjumpa dengan nabi palsu. Itulah saat yang penting untuk manusia di dalam sejarah. Saat itu akan menunjukkan di mana kuasa Tuhan berada. Saudara-saudara, nabi seperti Musa bertemu dengan ilmu sihir daripada Firaun. Itulah saat nabi asli dan nabi palsu
bertemu. Pada waktu Elias berjumpa dengan 400 nabi dari Baal, itu ada saatnya nabi sejati bertemu dengan nabi yang palsu. Dan di sini Elias bukan menerima tantangan. Saya kadang-kadang diundang kemana-mana, silakan khotbah dengan tema tantangan zaman, tantangan zaman. Saya tidak senang. Karena dalam konsep di dalam pikiran saya, a true Christian is not a passive one. A true Christian is not just sit down and receive the challenge from the world. A true Christian, a true preacher of God is always challenging the world and ask them to return to the Lord. We are challenger. We are not to be challenged. We are challenger initiatively, challenging the world. We are not just sit down and waiting the challenges from the world. Maka di sini kita melihat Yohanes Pembaptis sama, Elias sama. Mereka bukan tunggu di kursi sofa. Ada orang perlu baru dia pergi doakan. Mereka bukan enak-enak hidup secara mewah. Ada orang undang baru mereka beri khotbah. Mereka pergi berteriak. Mereka menantang. Mereka challenge the world. Dan Elias berkata, ayo mari kita ke gunung. Panggil semua orang yang percaya. Supaya mereka mengetahui Allahmu Allah yang benar. Atau Allahku Allah yang benar. Sudahlah. Jangan bicara. Kalau Allahmu Allah yang benar, masa engkau makan roti tunggu burung yang datangkan. Allahmu tidak mencukupi hidupmu. Engkau hidup begitu sederhana, begitu miskin. Masakan Allah tidak kirim uang yang banyak, mestinya kaya dong. Allah itu raja, kita anak raja. Kita mesti kaya, kita mesti mewah, kita mesti lancar, kita mesti sukses. Bukankah ini sekarang kita dicerminkan melalui gereja-gereja yang doanya adalah teologi kemakmuran. Hidupnya yang berfoya-foya seperti ini. Sama. Elias tidak mau berdebat. Mari kita beri persembahan. Beri korban. Lalu buktikan api dari Tuhan yang sejati dari siapa. Jikalau Baal adalah Allah, sembahlah kepada Baal. Jikalau Yehovah adalah Allah, sembahlah kepada Yehovah. Sampai kapankah hatimu bercabang? Khotbah semacam demikian adalah khotbah yang langsung menantang saudara-saudara. Lalu Baal berdoa. Tolong turun api. Doanya banyak, tidak dijawab. Mereka berdoa lagi, tetap tidak dijawab. Berdoa lebih keras lagi, tetap dijawab. Saat ini lihat waktunya sudah makin kurang. Menurut waktu yang ditetapkan, kalau sampai jam berapa api tidak turun, itu Allahmu palsu. Wah, mereka mulai gelisah, doa lebih ngotot. Saudara-saudara, nabi palsu selalu doanya ngotot. Karena selalu gelisah kalau tidak didengar. Jadi mereka kira doa ngotot, nanti Tuhan kasih. Saudara-saudara, ngotot luar biasa. Mereka begitu antusias, begitu penuh dengan emosi, doa. Dan Elias di pinggir mengatakan, doa lagi dong, kurang keras. Elias nakal loh ya. Banyak nabi yang sejati, pasti waktu anak-anaknya nakal sekali. Call him louder. Allahmu tak dengar, tuli. Coba. Wah, kurang ajar ya, menghina Allahnya orang lain. Coba teriak lebih besar. Mereka tidak peduli. Elias turunkan api. Keras lagi. Sampai sudah serak semua. Masih kurang keras. Aku tahu kenapa tadi dengar. Karena dia lagi ngantuk. Dia tertidur. Dia tidak bisa dengar. Dia pergi ke pasar. Dia lagi shopping. Belum pulang. Teriak dia pulang. Mereka berdoa lebih keras lagi. Tetap tidak suara. Tidak ada sahutan. Tidak dengar. Maka Elias mengatakan satu kalimat. Di dalam Alkitab bisa diterjemahkan. Dia lagi di WC. Panggil dia pulang. Ayo. Dia tidak menjawab. Teriak. Mereka berteriak sampai pakai pisau. Pakai batu menusuk diri. Baal dengar doa kami. Saudara, dari kecil saya heran. Kenapa gereja yang baik-baik doanya kalah hebat sama gereja yang tidak karu-karuan?
Kenapa ajaran yang salah-salah, doanya ngotot sekali? Kenapa gereja yang ajaran yang baik, doanya sepi ya? Kenapa ya? Saya tidak ngerti. Saudara terima sedikit jawaban pada hari ini. Setelah selesai, pop, waktunya tiba. Elias bilang, sudah waktunya, tidak usah berpanjang. Sekarang stop doa. Karena Allahmu tidak mendengar doamu. Sekarang giliran saya berdoa kepada Tuhan yang saya percaya. The people of Israel now turn to me. Come unto me. Lalu dipanggil. Semua orang Israel datang dari itu mesbah Baal yang tetap korbannya tidak diterima. Semua datang meninggalkan. Meninggalkan ajaran palsu. Meninggalkan nabi palsu. Meninggalkan gereja palsu. Kembali datang ke sini. Lalu Elias tidak berdoa dengan ngotot. Tidak berdoa dengan gelisah. Tidak berdoa dengan suara keras dan emosi yang meluap. Dia dengan tenang mengatakan, now God of Abraham, Isaac and Jacob, please show yourself that you are true God. And show to the people, I am your servant. Kalimatnya sederhana. Coba baca dulu. Bagaimana Tuhan bekerja. Saudara-saudara. Sebelum dia doa, dia 4 kali minta, tuangkan air. Ayo siram. Ini saudara domba yang disembelih taruh di sini. Dan ini api akan dibakar dari Tuhan. Di bawahnya banyak kayu-kayu. Siram kayu dengan basah. Saudara kalau mau kayu itu bakar mesti siramnya bensin kan. Masa siram air. Sudah siram air kasih api. Tidak bisa kan. Kalau siram aja boom cepat. Tapi Elias justru semua illogical. Semua unscientific. Semua against the common law. Common sense. Siram air. Siram 1 kali. Sudah capek-capek. Elias bilang. Siram lagi. Mereka melotot lihat Elias. Siram air. Tahu tidak. Sudah 3,5 tahun tidak ada turun hujan. Air itu sudah mahalnya. Kalau bensin 1 liter sampai $200. Ini air sudah $2,000. Ya. Ini air lebih 1 tetes lebih mahal dari 1 berlian. Karena sudah 3,5 tahun tidak ada air. Engkau kejam banget ya. Ini sisa-sisa air yang terakhir. Lu mau apa? Mereka tidak berani debat. Saking apa? Saking kuasa hamba Tuhan begitu besar. Sehingga tidak ada 1 orang berani debat dengan dia. Lalu mereka siram air kedua kali. Siram. Aduh sayang loh. Ini kalau untuk minum bisa hidup lagi berapa bulan loh. So, siram habis. Alkitab mengatakan. Elias mengatakan. Siram lagi kali ketiga. Wah ini orang-orang. Sebenarnya boleh siram air kepada Elias. Apa lu? Air terakhir habisin. Tapi mereka taat. Elias mengatakan. Siram lagi air keempat kali. Bikin penuh got-got. Semua air. Basahin semua. Ini tindakan orang gila kan. Tetapi herannya. Raja pun tidak bisa apa-apa. Berarti kuasa Elias besarnya. Sampai pemegang kuasa politik. Tidak berani ganggu dia. Nah ini hamba Tuhan. Boleh tidak makanan. Boleh miskin. Boleh makan dari mulut daripada burung-burung. Boleh makan daripada seorang janda yang miskin sekali. Tapi dia tidak bisa diganggu oleh raja. Inilah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang berani kepada raja. Dia tidak berani kepada Tuhan. Hamba Tuhan yang taat 100% kepada Tuhan. Berdiri tegak di hadapan Herodes. Di hadapan akan Baal. Alkitab mengatakan waktu Elias berdoa di atas gunung. Kepalanya sampai di kedua pahanya. Dia begitu rendah hati. Begitu merebah di hadapan Tuhan. I follow you. I obey you. I worship you Lord. I listen to you. 100% I obey. I adore. I worship you. I am submissive to you. I obey you. Tapi di hadapan Ahab. Dia 1 kali pun tidak mau berkompromi. Dia sudah lutut di hadapan Tuhan Allah. Tidak mungkin lutut lagi kepada politik. Dia berdiri tegak. Dan dia berkata. Ahab, kau yang berdosa.
dengan berani dia menantang akan musuh Tuhan. Pada waktu siram air sudah selesai, dia berkata, "The Lord of Abraham, the Lord of Isaac and Jacob, now show to your people that you are God and show them I am your servant." Baru ngomong 2 kalimat, langsung api turun dari surga. Cetesh! Seluruh korban yang sudah dibasahi dengan air yang penuh, sampai gotnya semua penuh, terbakar hangus, habis semua. Barulah semua mengatakan, Jehovah is God. Jehovah is God. Apa artinya? Dia membawa hati anak-anak kembali kepada Bapa, dan dia membawa Bapa hatinya kembali kepada anak. Dia membuat kebangunan rohani terbesar di dalam sejarah perjanjian lama. Sejak Musa sampai Daud, sampai Elias, tidak pernah ada orang mempunyai kuasa sebesar ini. Ini artinya Maliaki pasal 4 ayat yang terakhir. Sebelum hari yang dahsyat itu tiba, aku akan mengirim Elias kepadamu. Supaya hati anak kembali kepada Bapa. Supaya hati Bapa kembali kepada anak. Nah, ini adalah nubuat perjanjian lama yang terakhir. Sekarang muncul di dalam Yohanes pasal 1. Saudara-saudara, kenapa? Karena Yohanes pasal 1 telah mengatakan satu kalimat. Banyak orang yang tidak kembali kepada dia. Tapi barang siapa yang percaya kepada dia akan diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ya kan? Pasal 1 ayat 12 dan 13. Saya terus pikir ya, kenapa ayat daripada 12 dan 13 berbicara tentang hak menjadi anak. Nah, kenapakah Yohanes yang bersaksi membawa manusia kepada Tuhan dan menjadi anak? Karena Yohanes berkata dia datang untuk menjadi saksi bagi terang. Dia bukan terang. Dia adalah saksi. Dia bukan Tuhan. Dia bersaksi bagi Kristus. Dia bukan Kristus. Dan dia akan membawa orang-orang menjadi anak-anak Allah melalui Kristus yang dia saksikan. Dia hanya saksi. Dia bersaksi tentang Kristus. Supaya orang yang percaya Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah. Berarti ayat ini adalah betul-betul menggenapi apa yang dikatakan oleh Maliaki. Dan Yesus ini berkata, jikalau kau bisa terima, maka John the Baptist is the man called Elijah sent by God to you. Kalau kau bisa terima, Yohanes Pembaptis adalah Elias yang dikirim Allah kepada kamu. Saya melihat ini klop. Saya sudah mentafsirkan Injil Yohanes sejak tahun 1957. Baru terakhir ini kali saya mentafsir. Saya menemukan link between Elijah and John the Baptist. Di dalam perjanjian lama, Elias membawa hati umat anak-anak Tuhan kembali sembah sujud kepada Bapa. Di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis membawa seluruh umat untuk kembali menjadi anak Tuhan Allah. Karena diberikan kesaksian seperti ini. Saudara-saudara, pada waktu Yohanes datang ke dunia, dia mempunyai niat yang sama. Dia mempunyai kuasa yang sama. Niat dan kuasa seperti Elias. Dan dia berteriak dengan keberanian. Dengan urapan Roh Kudus yang begitu besar. Semua orang dari semua desa, semua kota. Dari seluruh Yudea, Israel. Dari Galilea, dari Jordania. Semua datang kepada dia. Dan dia berkata, bertobatlah kamu. Mengakulah dosamu. Bertobatlah. Bertobatlah. Mereka satu persatu. Di bawah kuasa Roh Kudus. Yang mengurapi, memenuhi Yohanes. Sebab sejak dia di rahim ibunya. Sekarang mereka takluk satu persatu menerima Tuhan. Maka di sini kita melihat dengan jelas. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Mari kita membaca sekali lagi. Saudara-saudara. Yohanes pasal 1 ayat ke-12 dan ayat ke-13. Kita membaca bersama-sama satu lagi. Saya membaca ayat ke-11 dan engkau membaca 12-13. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Tetapi semua orang yang menerima dia,
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Barang siapa yang percaya kepada namanya, orang itu diberikan hak, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat ini berarti apa? Those people who believe in Jesus, who accept Christ and believe in His name, will be given the power to be called the children of God. Ini sudah jelas ya. And those kind of people are not born of man. They are not born of lust. They are not born of the desire of a human sex. They are born of God. Nah, ini satu tema yang besar yang menjadi sesuatu as dari seluruh perjanjian baru sekarang muncul, yaitu to be born again. Diberikan hidup baru, diperanakan kembali. Pasal 1 mulai muncul ayat ini, pasal 3 menjadi cara dan inti wawancara yang penting di tengah-tengah Tuhan Yesus yang berbicara dengan Nikodemus. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan kembali oleh air dan Roh Kudus, dia tidak bisa menampak kerajaan Allah. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Mungkinkah orang sudah ditua dilahirkan kembali lagi? Nah, ini otak manusia selalu menilai firman Tuhan dengan logika epistemologi dunia. Orang selalu memakai pengalaman alamiah untuk menilai, mengukur hal-hal supra alamiah. Yesus berkata, engkau harus diperanakan pula. Bagaimana Yesus? Saya sudah umur 70. Saya sudah dilahir dulu oleh ibu saya. Masa saya masuk ke dalam perut saya lalu dilahirkan kembali? You must be born again. Waktu ditafsirkan sebagai masuk ke dalam perut ibu dan lahir kembali, Yesus mengatakan, no, you must be born again. Born of the Holy Spirit. Born of the water. To be born again from above. To be born again once again, to be born with the life from above. Dilahirkan dari hidup surgawi. Nah, saudara-saudara, dengan demikian saya sudah mengatakan pada waktu mentafsirkan ayat yang ketiga dan keempat, bahwa yang dibicarakan oleh agama adalah baik dan jahat. Yang dibicarakan oleh sains adalah tahu dan tidak tahu. Yang dibicarakan oleh filsafat adalah bijaksana atau bodoh. Yang dibicarakan oleh bisnis adalah untung atau rugi. Yang dibicarakan oleh kebudayaan adalah sesungguhnya atau tidak. Semua perbedaan ini di dalam lapisan dunia. Tapi yang dibicarakan oleh Kristus bukan tentang baik jahat saja. Bukan tentang bijak bodoh saja. Bukan tentang untung rugi saja. Yang dibicarakan oleh Kristus adalah hidup dan mati. Bukan profit atau rugi, tapi hidup dan mati. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu kepada mereka. Supaya barang siapa yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. You go to religion, you get the teaching of what is good, what is evil. You go to science, you get the teaching of what is true knowledge and what is no knowledge. You go to philosophy, you are taught about what is the wisdom, what is the foolishness. You go to the business, you are taught with what is the profit, what is lost. You go to Jesus Christ, He will tell you what is true life and what is death. Hidup dan mati. Jika engkau percaya kepada Tuhan, engkau mendapatkan hidup yang baru. Engkau percaya kepada Tuhan, engkau diperanakan kembali. Nah, saudara-saudara, dari Yohanes maka kita melihat ini menuju kepada hidup mati sampai jelasnya adalah ayat dari pasal 10 ayat ke-10. Kita membaca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 10 ayat ke-10.
Di sini tema yang paling nonjol, fokus dari as yang paling jelas, dan inti yang paling jitu dikatakan oleh kalimat keluar dari mulut Yesus Kristus sendiri. Aku membaca satu kali, semua membaca satu kali. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Semua 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Atau terjemah lain, I come to give life and to give abundant life to my lamb, to my flock. Aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan kepada umatku, kepada domba-dombaku. Nah saudara-saudara, hidup yang berkelimpahan atau penyakit yang perlu disembuhkan selalu ditafsirkan ke dalam daging, ke dalam tubuh. Tetapi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 mengatakan yang dilahirkan oleh daging, daging adanya. Yang dilahirkan oleh roh, roh adanya. Sekarang saya tanya, barang siapa yang menerima Tuhan diberikan hidup, dia dilahirkan kembali. Itu kelahiran daging atau roh? Kelahiran jasmani atau rohani? Rohani. Mari kita mengerti. Setiap kali bicara tentang Tuhan datang untuk memberikan hidup, jangan dipikir itu hidup jasmani. Jangan pikir hidup daging. Karena hidup daging tidak perlu dilahirkan kembali. Hidup daging sudah ada pada waktu mamamu melahirkan kamu. Waktu kamu dilahirkan oleh ibumu, engkau sudah menerima tubuh hidup daging. Yesus mengatakan, I come to give life, bukan that life. I give the spiritual life. I give the new life. I give you the eternal life, the everlasting life. Itu hidup rohani. Dan dia mengatakan, I give you life and give you life abundantly. Itu kelimpahan uang atau kelimpahan rohani. Kelimpahan kekayaan dunia atau kelimpahan rohani. Rohani. Jadi terus kita difokuskan. Terus dipelihara di dalam track yang benar. Waktu mengatakan aku akan menyembuhkan engkau, kesembuhan rohani. Akan memberikan hidup, hidup rohani. Memberikan kelimpahan, kelimpahan rohani. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak mengerti di dalam fase atau di dalam kategori ini selalu diselewengkan. Dengan bilurnya kita disembuhkan kesembuhan penyakit tubuh. Dengan Yesus datang memberikan hidup, hidup jasmani. Memberikan hidup yang berlimpah. Yaitu menjadi orang Kristen harus menjadi orang kaya. Orang yang sukses, orang yang lancar. Orang yang mempunyai kemakmuran. Teologi seperti itu sangat terbentur dengan ajaran Alkitab. Alkitab mengatakan menyangkal dirimu. Alkitab mengatakan ikutlah aku. Alkitab mengatakan pikullah salib. Alkitab mengatakan engkau harus limpah di dalam pengertian kebenaran. Harus limpah di dalam mengalami anugerah Tuhan. Bukan limpah di dunia. Limpah di dunia tidak salah. Menjadi orang kaya bisa dari Tuhan. Tapi itu tidak menjadi sesuatu tujuan kita mengikut Tuhan. Barang siapa mengikut Tuhan bersedia untuk dianiaya. Mengikut Tuhan bersedia untuk menyangkal diri. Ikut Tuhan bersedia untuk mendapatkan segala kesulitan. Dan tidak menyangkal imanmu jikalau Tuhan memberikan kekayaan. Tuhan memberikan kesuksesan. Tuhan memberikan kemakmuran. Itu biar engkau bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saat Tuhan mengizinkan engkau masuk penjara, imanmu tidak akan dikalahkan oleh kepahitan dan penderitaan. Saat Tuhan menguji engkau dengan hidup seperti Elias yang berada di padang belantara, seperti Yohanes yang harus makan daripada apa? Dari apa itu? Madu dan belalang. Hidup begitu sederhana. Dia tidak akan ditakuti. Dia boleh mati di penggal kepalanya. Hati dia tetap kepada Tuhan. Dia boleh hidup sangat sederhana.
kuasanya luar biasa. Karena orang yang diberikan hidup dari atas adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya akan khotbah di sini saja. Minggu depan kita akan membicarakan tentang firman menjadi daging. Dan melalui 3 prinsip mengaku yang bersifat ilahi adalah daging yang mana. Nah, ini merupakan satu penerusan daripada pimpinan Tuhan untuk mengerti introduksi dari Yohanes pasal pertama. Mari kita membaca dari ayat pertama sampai ayat ke-13. Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai ayat 13. Kita berdiri membaca seluruhnya. Mari kita membaca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia adalah hidup. Dan hidup itu adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperandakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena firman-Mu yang kekal selalu bercahaya menerangi hati manusia. Sehingga kami tidak perlu bergumul dan tetap hidup di dalam kemelut, di dalam kegelapan. Karena cahaya itu sudah tiba, bersinar ke dalam hati kami, memberikan pengharapan dan pengarahan yang baru kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu, dan terang itu adalah hidup. Hidup itu membawa kami kembali melalui iman kepada Yesus Kristus. Kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kiranya Engkau terus-menerus memberkati kami, memberikan pengertian rohani kepada kami, memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan secara rohani kepada kami. Sehingga kami mengikut Tuhan, kami mentaati perintah Tuhan, kami berjalan di bawah pimpinan Tuhan, kami mengerti segala rahasia rencana Tuhan. Dengan limpah iman kami tidak dibuang oleh Tuhan. Terimalah doa kami, dengarlah seruan kami, berkati kami, supaya selama kami hidup di dunia, kami terus bertambah di dalam pengetahuan kebenaran, di dalam pengalaman anugerah, dan di dalam menyatakan kemuliaan Tuhan sampai Yesus Kristus datang kembali. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.